Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan anatomi tumbuhan. Dan pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang jaringan meristem. Ya, mungkin pada pembahasan-pembahasan selanjutnya ini akan jauh lebih banyak ke penjelasan secara lisan karena pemaparannya tidak saya tulis dalam bentuk slide. Jadi nanti untuk pembahasan selanjutnya ada dalam pertanyaan-pertanyaan di setiap slide-slide-nya ya. Jadi silakan Anda perhatikan dan dicatat di catatan Anda masing-masing. Baik, yang pertama kita akan coba bahas terlebih dahulu tentang definisi ya. Apa itu jaringan meristem? Nah, apakah istilah jaringan meristem sama dengan jaringan meristematis? Karena terkadang kita mendengar dua istilah, ada istilah meristem dan ada istilah meristematis. Apakah ini adalah dua hal yang sama? Nah, dalam konteks bahasan kita kali ini, jaringan meristem definisinya adalah jaringan yang bersifat meristematis. Ya, jadi definisi jaringan meristem adalah jaringan yang memiliki sifat meristematis. Lalu apa itu jaringan meristematis? Jaringan meristematis adalah jaringan yang memiliki kemampuan untuk membelah dan membentuk jaringan-jaringan yang lain. Jadi, meristem di sini adalah objeknya, jaringannya, kalau meristematis adalah sifatnya. Semua jaringan meristem pasti bersifat meristematis. Ya. Tapi tidak semua yang bersifat meristematis itu pasti jaringan meristem. Nah, ini akan kita bahas nanti pada slide selanjutnya. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Intinya, jaringan meristem pasti dia punya sifat meristematis, yang artinya dia akan aktif membelah menjadi jaringan-jaringan yang lain. Tapi ada juga yang bukan jaringan meristem, tapi dia juga punya kemampuan jaringan meristematis. Makanya tidak semua jaringan yang bersifat meristematis adalah jaringan meristem. Oke, saya akan buat bingung dulu di pembahasan kali ini. Mungkin slide selanjutnya akan terjawab. Tapi paham dulu ya dua istilah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, dari mana jaringan meristem berasal? Jaringan meristem berasal itu dari sel inisial, sel pemula. Ya, sel pemula ini dia akan berubah menjadi promeristem atau cikal bakalnya meristem. Baru promeristem ini berkembang secara bertahap menjadi meristem. Ya, akhirnya jaringan meristem ini punya sifat meristematis. Mungkin dia akan jadi meristem apikal, lateral, interkalar, itu kalau tergantung letaknya ya. Kalau berdasarkan asalnya mungkin dia akan menjadi meristem primer dan sekunder, dan seterusnya. Jadi secara ontogeni, jaringan meristem sekali lagi berasal dari sel inisial, kemudian berkembang jadi promeristem, kemudian jadi meristem. Dan setelah meristem mungkin akan menjadi jaringan-jaringan yang lain. Apa perbedaan promeristem, primordial, dan embryonic meristem? Jawabannya sama aja, ya. Karena seperti biasa, bahasan untuk anatomi tumbuhan ini referensinya banyak sekali, tidak hanya terpatok hanya satu buku sumber saja, dan setiap buku sumber tidak menutup kemungkinan akan menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda. Mungkin di bukunya STT atau di bukunya Sri Mulyani, dia akan menggunakan istilah promeristem. Tapi mungkin juga di bukunya Yayan akan menjelaskan primordial. Di bukunya Esau mungkin meristem embryonik dan lain sebagainya. Ya, tapi ini istilahnya sama saja, yaitu mengarah ke promeristem. Ya, baik primordial dan embryonik meristem itu definisi yang lain dari promeristem. Sebutkan ciri jaringan meristem. Ciri jaringan meristem yang pertama adalah dia memiliki membran sel tipis. Membran selnya tipis. Yang kedua, dia umumnya berbentuk kotak, kalau kita lihat dari 2 dimensi ya. Tapi kalau dari lihat 3 dimensinya, kubus biasanya. Tapi bisa juga dia bentuknya isodiametrik. Pada umumnya, dia bentuknya adalah kubus, kalau 3 dimensinya atau isodiametrik. Oke, dan dia juga punya banyak proplastida. Ingat ya, bukan banyak plastida, yang banyaknya adalah proplastida. Seperti itu. Oke, itu ciri-ciri jaringan meristem. Nah, kalau Anda
bertanya mengapa jaringan meristem harus punya membran sel tipis, kenapa tidak punya dinding sel saja yang tebal agar melindungi dia dari kerusakan. Jawabannya adalah lihat sifatnya. Sifat jaringan meristem ini adalah meristematis, dia harus membelah, aktif membelah. Apa yang terjadi kalau membran selnya tebal atau bahkan sudah menjadi dinding sel yang jauh lebih tebal? Bagaimana cara dia membelah? Ya, karena dinding selnya kan sangat kuat untuk mempertahankan bentuk sel tumbuhan. Maka itu tidak akan memungkinkan jaringan meristem untuk bisa aktif membelah jika membran selnya tidak tipis atau bahkan punya dinding sel yang tebal. Paham ya? Nah, kalau Anda bertanya bentuk isodiametrik itu seperti apa sih? Nah, ini seperti ini ya, bentuk isodiametrik. Jadi, dia bersudut banyak, ya, bersudut banyak, dan cenderung ke arah simetris sebetulnya. Tapi tidak benar-benar simetris dan beraturan seperti batu bata. Jadi sekali lagi ketika menggambar jaringan, jangan sama semua bentuk jaringannya seolah-olah Anda copy paste seperti batu bata yang ditumpuk dengan aturan yang sangat sistematis. Tidak ya, karena sel itu punya bentuk yang unik. Bahkan dari sel yang sama, di sebelah kirinya dan sebelah kanannya itu dia punya ukuran yang berbeda dengan ulir yang berbeda atau ukiran yang berbeda. Tapi sama-sama isodiametrik. Gitu. Oke. Pertanyaannya lagi, mengapa tadi ciri yang ketiga jaringan meristem harus punya banyak proplastida? Oh ya, selain banyak proplastida juga dia banyak protoplas. Mengapa? Karena dia harus harus membelah secara aktif dan harus menjadi jaringan-jaringan yang lain, di mana dia harus punya modal bahan bakunya dulu yang besar di awal, ya. Proplastida yang entah dia akan berkembang jadi leukoplas, entah dia akan berkembang menjadi kloroplas, entah dia akan berkembang menjadi jaringan parenkim yang punya kromoplas dan seterusnya. Itu tergantung dia akan jadi apa. Makanya yang dia punya itu adalah proplastid. Dan kenapa harus punya banyak protoplas? Ini sebagai modal awal. Dia akan menjadi jaringan apa? Dan biasanya jaringan meristem ini protoplasnya itu dia punya vakuolnya kecil-kecil. Ya, dia vakuolnya kecil-kecil, kemudian dia juga sudah punya inti sel, dia juga sudah punya sitoplasma, dan seterusnya ya. Dan organel-organel juga sudah punya sebetulnya. Baik, jadi di sini sekali lagi, mengapa punyanya protoplas dan proplastida? Protoplas itu adalah modal awalnya dia untuk berkembang menjadi jaringan yang lain. Kalau proplastida berarti inilah cikal bakal yang nanti ketika dia jadi jaringan tertentu, proplastida ini akan berubah jadi apa? Nah, makanya meristem harus punya dua hal ini. Ingat bahwa meristem itu bersifat meristematis. Dia aktif membelah. Arah pembelahan biasanya kalau nggak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, kalau Anda lihat di sini, pembelahan ke kiri dan ke kanan adalah periklinal disebutnya. Kalau antiklinal, ke atas dan ke bawah. Jadi sekali lagi, kalau periklinal, ini ke kiri dan ke kanan. Ya. Tapi kalau antiklinal, dia ke atas dan ke bawah. Kadang suka tertukar antara antiklinal apakah ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah dan seterusnya. Saya pribadi membuat jembatan keledai sendiri untuk memudah mengingatkan. Ingat, periklinal huruf awalnya apa? P ya. Kalau P berarti nulisnya kan gini. Nah, berarti ada garis di sini nih. Kalau ada garis di sini, artinya dia ke kiri, ke kanan. Itu periklinal. Kalau A nulisnya seperti ini. Ya kan? Kalau A nulisnya seperti itu. Tentu tidak ada pembelahan yang miring, tapi adanya pembelahan ke atas ke bawah. Nah, yang ini nih. Makanya karena dia garisnya seperti ini, maka ini ke atas dan ke bawah. Ini untuk saya, untuk tujuan saya, agar tidak tertukar antara antiklinal ini ke atas ke bawah atau ke kiri ke kanan, dan periklinal apakah ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah. Cara saya mengingatnya seperti itu. Anda mungkin punya cara yang lain, silahkan. Ya. Kemudian, sebentar. Ada berapa macam jaringan meristem? Ya, berdasarkan asal. Ada
primer, ada sekunder. Kalau asal ya, kalau berdasarkan letak, ada apikal, ada lateral, ada interkalar. Tapi kalau berdasarkan asal, ada primer, ada sekunder. Oke, contohnya apa? Nah, nanti akan dijelaskan. Kalau yang jaringan meristem, ya, yang jaringan meristem primer, ya, yang primer itu asalnya dari jaringan embrionik, dari sel embrionik. Ya. Tapi kalau jaringan meristem sekunder asalnya dari jaringan dewasa. Apa sih jaringan dewasa ini? Konsep ketika Anda belajar biologi di SMA tentang jaringan tumbuhan. Jaringan dewasa itu adalah bentuk dari suatu jaringan yang sudah terdiferensiasi atau sudah pada tahap akhir, di mana dia sebetulnya tidak membelah lagi. Jadi yang namanya jaringan dewasa itu adalah jaringan yang sudah sampai pada tahap diferensiasi akhirnya, dia udah mentok di situ, dan dia juga sudah tidak lagi bersifat meristematis. Sebetulnya jaringan dewasa itu seperti itu. Namun ternyata dari berbagai ahli menemukan secara ontogeni, ternyata tidak semua jaringan dewasa itu stop perkembangannya. Ternyata masih ada jaringan dewasa yang dimana dia dianggap sudah berhenti berdiferensiasi karena sudah sampai pada tahap diferensiasi akhir, ternyata dia kembali lagi bersifat meristematis sehingga akhirnya bisa membentuk lagi jaringan yang lain. Para saintis sudah berhasil menemukan ini di sifatnya jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu atau jaringan kolenkim itu adalah jaringan dewasa sebetulnya. Dia sudah mentok di situ. Tapi ternyata berdasarkan ilmu perkembangan ontogeni, melihat asal-usul sel, ternyata ada suatu jaringan yang berasal dari jaringan parenkim. Nah, artinya jaringan dewasa ternyata bisa kembali menjadi jaringan yang bersifat meristematis. Tapi tidak semua jaringan dewasa, hanya ada beberapa jaringan dewasa saja yang paling gampang parenkim. Ya. Nah, ini alasan slide pertama saya mengatakan semua jaringan meristem pasti bersifat meristematis. Tapi tidak semua jaringan meristematis adalah jaringan meristem. Karena ada juga yang bersifat meristematis adalah bukan jaringan meristem, yaitu jaringan dewasa. Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Nah, sekali lagi. Berapa macam jaringan meristem berdasarkan asal? Ada dua. Meristem primer, meristem sekunder. Meristem primer asalnya dari sel atau jaringan embrionik. Meristem sekunder asalnya dari jaringan dewasa yang bersifat meristematis lagi. Contohnya apa? Ya, jaringan primer paling gampang ada meristem apikal, ada meristem interkalar, ya, atau apikal itu meristem ujung, apikal adalah apikal meristem ujung, interkalar adalah meristem antara, ya. Kemudian kalau meristem sekunder, contohnya ya bisa kambium vaskuler, kambium gabus misalnya, atau disebut sebagai velogen umumnya, ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam jaringan meristem sekunder. Oke. Ingat sekali lagi, hari ini akan penuh dengan penjelasan sehingga Anda harus siapkan catatan karena saya tidak menampilkan itu di dalam slide. Nah, lihat. Silakan nanti Anda coba di pause video ini untuk mencoba menjawab pertanyaan saya sebelum saya menjelaskan. Nah, lihat gambar ini ya. Silakan Anda lihat label-labelnya, ada apa saja di sini. Oke, lihat label-labelnya. Kira-kira sudah tidak menemukan yang mana jaringan meristem? Sudah ketemu belum? Silakan coba di pause dulu. Oke, kemudian di play lagi. Dan kalau sudah ketemu yang mana meristemnya, pertanyaan selanjutnya adalah termasuk ke dalam meristem apakah gambar di bawah ini yang sudah tadi Anda temukan? Bisa dijawab? Silakan coba di pause dulu untuk mencoba menjawab sebelum mendengarkan penjelasan saya. Oke, saya akan coba jelaskan sekarang ya. Kita lihat di sini, ada empulur, serabut, floem, xilem, epidermis, kambium gabus. Wah, apa nih? Kambium gabus. Sepertinya kambium gabus adalah meristem. Kita tahan dulu di situ. Kemudian ada serabut, floem, kambium. Ada kambium juga.
kambium ini adanya di floem dan xilem. Floem dan xilem adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut istilah lainnya jaringan vaskuler. Berarti ini adalah kambium vaskuler. Oke. Ada empulur, floem, xilem, kambium, kambium vaskuler atau kambium intervasikuler. Sama aja, kalau vaskuler ada di dalam pembuluhnya, intervasikuler ada di antara pembuluh yang satu dengan pembuluh yang lain. Nah, ada korteks epidermis. Lihat sekarang. Udah ketemu belum? Mana yang termasuk jaringan meristem? Udah ketemu ya? Yang pertama adalah kambium gabus, kambium vaskuler, dan juga kambium vaskuler juga. Vaskuler itu ada dua ya. Yang di dalam berarti intravaskuler, yang di luar intervaskuler. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau udah tahu ini adalah meristem, kira-kira meristem mana nih, masuk kategori meristem mana berdasarkan asalnya? Berdasarkan asalnya, ini adalah meristem sekunder. Ya, ini adalah meristem sekunder. Dia akan menghasilkan pertumbuhan ke samping. Kalau berdasarkan letaknya, karena dia ada di samping ya, si kambium ini ada di samping, Anda lihat posisinya ini ada di samping. Oke. Ini termasuk meristem lateral kalau berdasarkan asalnya. Saya ulang. Berdasarkan berdasarkan letaknya ya. Ini meristem lateral, samping berdasarkan letaknya. Jadi kalau berdasarkan asalnya hanya ada dua, primer, sekunder. Berdasarkan letaknya ada apikal atau di ujung, lateral atau di samping, interkalar di antara. Nah, meristem primer itu contohnya adalah apikal yang ada di ujung dan interkalar yang ada di antara. Meristem sekunder contohnya adalah lateral. Meristem yang ada di samping. Contohnya ya kambium gabus atau istilahnya velogen, kambium vaskuler yang ada di pembuluh. Jadi ini termasuk dalam meristem lateral berdasarkan letaknya dan meristem sekunder berdasarkan asalnya. Paham ya? Oke. Mudah-mudahan Anda tidak bingung. Silakan lihat lagi. Ada meristem apa di sini? Tidak ada tulisannya kambium. Tidak ada ya. Tapi kalau Anda cermati ada tulisannya velogen. Ya. Velogen. Ada lihat lagi di sini velogen. Ini adalah kambium gabus bahasa Indonesianya. Termasuk kemana dia? Meristem. Meristem mana? Sekunder. Yang mana? Lateral. Ya. Berdasarkan asalnya, velogen adalah meristem sekunder, berdasarkan letaknya, meristem lateral atau samping. Oke, ini pelajaran SMA biasanya ini ya. Ada satu foto dikotil, ada satu foto monokotil, atau ada tumbuhan dikotil, ada tumbuhan monokotil. Kira-kira mana yang punya kambium? Pasti akan dengan mudah Anda jawab dikotil ya. Karena dikotil mengalami pelebaran batang, monokotil tidak mengalami pelebaran batang. Atau kalau dilihat secara anatomi, dikotil memang punya kambium vasikuler yang ada di dalam, dan kambium intervasikuler yang ada di antara pembuluh dan pembuluh, atau antara vaskuler satu dengan vaskuler yang lain. Monokotil kalau dilihat secara mikroskop, dia tidak punya kambium. Makanya memang batang-batang tumbuhan monokotil cenderung tidak melebar, tidak menambah diameternya. Nah, itu teorinya secara umum. Tapi ingat, kita harus bersifat fleksibel lagi cara berpikirnya. Kita tambah referensinya. Ternyata ada yang namanya monokotil berkambium. Di mana contohnya monokotil yang berkambium? Lihat nih. Anda kalau lihat gambar ini adalah Dracaena ya. Ini adalah Dracaena. Dracaena ini adalah monokotil. Tahu dari mana? Pembuluhnya tersebar. Pembuluh 1, pembuluh 2, pembuluh 3, dan seterusnya. Ini tersebar. Dan pembuluh yang tersebar ini adalah ciri-ciri dari monokotil. Gak percaya? Lihat jagung nanti. Jagung itu pembuluhnya tersebar. Tidak beraturan tersusun melingkar, tapi tersebar. Makanya dia monokotil. Tapi lihat, dia punya kambium masalahnya di sini. Nah, jadi tidak semua monokotil tidak punya kambium. Ada monokotil yang punya kambium, seperti Dracaena, Juca, ya, dan seterusnya. Ada beberapa. Jadi terkadang untuk membedakan dikotil dan monokotil,
tidak cukup dari ada tidaknya kambium. Kita perlu dengan karakteristik yang lain. Paham ya? Lanjut lagi. Ada berapa macam jaringan meristematis berdasarkan letak? Sudah dibahas tadi di awal. Ada 3. Apikal, ujung, lateral, samping, interkalar, di antara. Contohnya mana? Ya kalau apikal di ujung, biasanya ada di ujung batang, ujung akar. Makanya batang tumbuhnya ke atas, akar tumbuhnya ke bawah. Itu akibat adanya meristem apikal atau ujung. Kalau meristem lateral, itu yang ada di samping, yang menambah pelebaran diameter batang. Contohnya ya kambium. Ya. Kemudian ada juga yang meristem interkalar, ada di antara. Apa sih maksudnya di antara? Nanti akan kita lihat. Biasanya ada di bambu. Ya, di bambu dan equisetum juga, kemudian ada di gramine, rumput-rumputan, dan seterusnya. Kita lihat dulu yang pertama. Kira-kira ini meristem apa berdasarkan asalnya? Silakan di-pause dulu, coba jawab. Ini adalah apikal. Ya, ini adalah apikal. Oke, berdasarkan letaknya apikal ya. Mohon maaf, berdasarkan letaknya apikal. Berdasarkan asalnya sekarang. Berdasarkan asalnya adalah primer. Oke. Jangan lupa nih. Berdasarkan letaknya, saya kadang juga agak belibet antara bilang letak dan asal ya. Berdasarkan letaknya apikal karena ada di ujung. Nih, di sini. Ya. Di sini. Oke. Spesifiknya di sini. Di ujung batang, ujung akar. Ini ujung akar, ini ujung batang. Oke, ingat-ingat dulu. Ini yang menyebabkan batang tumbuh ke atas. Ini yang menyebabkan akar tumbuh ke bawah. Nah, pertanyaannya, kalau Anda lihat meristem apikal di batang, dia benar-benar letaknya ada di ujung. Tapi kok yang meristem apikal akar, kenapa letaknya kok tidak di sini? Tidak di sini, tapi agak masuk ke dalam. Alasannya kenapa? Karena saat akar harus tumbuh menghujam ke bawah, dia akan mengalami gesekan-gesekan. Ya, dia akan mengalami gesekan-gesekan dengan tanah tentunya, yaitu akan mengakibatkan banyak sel-sel yang rusak. Bayangkan kalau pabrik pertumbuhannya ada di sini. Kalau pabrik pertumbuhannya di sini, semakin dia tumbuh, ini akan semakin rusak. Kalau ini rusak, meristemnya nggak ada. Kalau meristemnya nggak ada, dia nggak bisa tumbuh lagi ke bawah. Makanya meristemnya diletakkan agak masuk ke dalam di sini. Dan ditutup oleh pengamannya, helmnya nih. Helmnya namanya adalah tudung akar. Ya, helmnya adalah tudung akar. Sehingga pabrik apikal, meristem apikal di akar itu terlindungi meskipun dia menghujam dan bergesekan dengan tanah medium tumbuhnya. Itu ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah meristem lateral. Silakan di-pause, saya berikan pertanyaan, yang mana meristem lateralnya? Oke, yang ini ya. Kambium. Oke, kemudian ada lagi cork kambium. Ada lagi nih baru. Tadi saya baru dengar kambium gabus. Ada kambium velogen. Ada cork kambium, sama aja. Ya, sama aja. Itu kambium gabus-gabus juga. Istilah lainnya ada cork kambium. Nah, ini meristem lateral. Di samping, dia di samping. Untuk menambah diameter batang. Berdasarkan asalnya, meristem apa nih? Lateral. Sekunder ya, jangan lupa. Ini sekunder. Yang ini tapi ya, yang ini dan yang ini. Paham ya? Nah, inilah meristem interkalar. Anda kalau lihat bambu itu kan tumbuhnya memanjang ke atas. Ya. Kenapa bambu itu pertumbuhan ke atasnya jauh lebih cepat? Karena didukung oleh 2 meristem. Yang pertama meristem apikalnya yang ada di ujung, ditambah didominasi juga oleh faktor dari meristem interkalar. Antara, di mana sih meristem interkalar? Di sini nih. Nih, meristem interkalar itu di sini. Ya. Di sini.
di antara buku, di antara internodus, di antara buku dan buku, makanya disebut meristem antara. Nah, di sini aktivitas jaringan di sini ini aktif, punya sifat meristematis yang aktif dan menyebabkan arah tumbuhnya ke atas. Dia juga ke atas. Makanya bambu itu sangat mudah tinggi karena didukungnya oleh dua, apikalnya ada tapi didominasi juga oleh interkalar. Ya. Itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Selain itu juga ada di Gramine, kalau Anda lihat batang rumput-rumputan, ada di Equisetum, ekor kuda, itu juga dipengaruhi oleh meristem interkalar. Sebutkan macam-macam teori titik tumbuh pada meristem apikal. Nah, ketika kita berbicara meristem apikal, teori cara dia tumbuh itu banyak, macam-macam. Ya, tapi yang paling terkenal teorinya ada dua. Teori histogen dan teori tunica corpus. Pasti Anda lebih seringnya mendengar istilah tunica corpus ya. Nah, itu teori yang paling dikenal, tapi ada juga teori yang terkenal lainnya adalah teori histogen. Apa sih yang dimaksud dari dua penjelasan itu? Nah, Anda lihat nih. Sebelum penjelasan tentang teori histogen, saya ulas lagi. Ini kira-kira meristem apa berdasarkan asalnya? Berdasarkan asalnya ya. Primer. Oke. Berdasarkan letaknya, meristem apa nih? Apikal, karena ada di ujung. Bisa ada di mana saja, di batang ada, di akar juga ada. Ya. Nah, ketika kita berbicara teori apex, teori apikal, pertama ada teori histogen. Ini namanya teori histogen. Oke. Teori histogen itu ada 3 daerah tumbuh. Atau ada 3 daerah yang dia aktif membelah. Yang pertama daerah dermatogen. Dermatogen ini pembelahannya ke atas. Ya, pembelahannya ke atas. Jadi selnya itu membelahnya hanya ke atas. Kalau plerom membelahnya ke bawah. Kalau periblem membelahnya ke kiri dan ke kanan. Masih ingat kalau ke kiri ke kanan? Berdasarkan arahnya ini termasuk pembelahan tipe apa? Ke kiri ke kanan adalah periklinal. Jangan lupa ya, periklinal. Nah ini, kalau histogen berarti ada 3 teori titik tumbuh. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Dengan daerahnya ada di sekitar sini, ada sekitar sini, dan juga ada di sekitar sini. Ya. Masuk lagi. Ini teori tunica corpus. Tunica corpus, pembelahannya hanya ada 2. Di area tunica dan di area corpus. Di area tunica itu pembelahannya ke atas. Ya, di area tunica pembelahannya ke atas. Tapi tepat di bawahnya ada juga yang membelah ke kiri dan ke kanan. Periklinal. Di daerah korpusnya, kalau Anda lihat di gambar, itu membelah ke 2 arah. Selain atas bawah, kiri kanan. Berarti di sini ada periklinalnya iya, antiklinalnya juga iya. Ya, ini hanya 2 daerah perkembangan. Makanya disebut tunica corpus. Dan ini biasanya yang paling dikenal. Tapi sebetulnya ini juga paling dikenal. Dan selain itu, ada banyak lagi teori pembelahan yang lain. Tapi cukup 2 ini yang perlu kita kenal ya. Oke, apakah parenkim yang membelah dikatakan jaringan meristem? Nah, ini mungkin akan kita bahas secara detail di jaringan parenkim, tapi saya ulas sedikit bahwa parenkim bisa berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan yang lain. Dia bisa jadi kolenkim, dia bisa jadi sklerenkim, dan seterusnya. Ya, sehingga dia bisa dikatakan aktif lagi membelah menjadi jaringan yang lain. Dalam hal ini, dia kembali punya sifat meristematis. Padahal statusnya dia sekarang pada saat kondisinya lagi parenkim, sekarang dia sedang dalam kondisi jadi parenkim, itu sebetulnya adalah jaringan dewasa. Di mana dia sudah berdiferensiasi pada tahap akhirnya dan sudah stop, tidak membelah lagi sebetulnya. Tapi ternyata parenkim ini punya kemampuan lagi untuk kembali meristematis. Tapi bisa disebut parenkim adalah jaringan meristem nggak? Ya enggak. Dia tetap jaringan dewasa yang aktif lagi membelah. Aktif lagi jadi meristematis. Tapi dia bukan jaringan meristem. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya istilah-istilah ini. Ada lagi, apa yang dimaksud dengan jaringan dewasa? Sudah ya. Jaringan dewasa istilah lainnya adalah jaringan permanen.
Dia udah mentok di situ, nggak akan jadi apa-apa. Ya. Oke, kemudian berdasarkan definisi di atas, apakah kolenkem dan parenkem termasuk jaringan dewasa? Betul. Bagaimana dengan trakeid? Nah, ini mungkin kita bahasnya nanti ya. Ini bisa jadi PR untuk sekarang sampai terjawab di pertemuan jaringan pengangkut. Ya. Meskipun masih lama, mudah-mudahan Anda bisa mencoba mencari dulu. Intinya kolenkem dan parenkem betul jaringan dewasa dan dia bisa berkembang menjadi jaringan meristematis lagi. Dia bisa membelah lagi. Bagaimana dengan trakeid? Nah, ini mungkin tidak akan saya jawab dulu sekarang ya. Kita akan jawab seiring perkembangan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi saya buat Anda penasarannya dari sekarang. Ya, udah itu saja sih. Jadi cukup itu saja untuk meristem, jauh lebih sederhana penjelasan meristem ini. Poinnya adalah Anda silahkan baca-baca lagi tentang jaringan meristem dari berbagai buku yang Anda punya. Saya sudah mengupload referensi-referensi e-book, ya, buku-buku bahasa Inggris, dan itu bagus sekali kalau Anda baca untuk menambah konsep-konsep Anda di mata kuliah ini. Dan silakan Anda sanggah teori saya, Anda silakan kritik, berikan argumen, silakan komentari, berikan tanggapan atau pertanyaan nanti pada pertemuan Zoom selanjutnya. Ya, silakan dicek Trello-nya masing-masing. Di situ saya sekali lagi sudah upload e-book referensi yang sangat bagus dan bisa Anda gunakan untuk belajar. Oke, itu saja untuk yang jaringan meristem, mohon maaf. Kita selesai saja untuk video penjelasan kali ini. Silakan dipelajari secara mandiri. Semoga terus sehat dan tetap semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.